Pernah gak sih lo ngerasain udah kirim lamaran ke puluhan bahkan ratusan tempat, tapi gak ada satupun yang ngasih kabar? Atau mungkin udah sempat dipanggil wawancara, tetap aja ditolak? Rasanya tuh campur aduk ya. Capek, bingung, mulai ragu sama diri sendiri. Terus kadang muncul pertanyaan yang bikin nyerah, kayak kenapa sih harus seberat ini? Tapi dengerin baik-baik ya, lo gak sendirian. Banyak juga orang di luar sana yang lagi berjuang, ngelewatin fase yang sama, dan percaya lo bakal keluar dari fase ini. Di zaman sekarang nyari kerja itu bukan cuma soal punya ijazah atau gelar yang keren ya. Realitanya dunia kerja makin ketat, dan prosesnya gak gampang. Banyak banget orang yang lulus kuliah dengan nilai tinggi bahkan predikat kumlot, tapi tetap aja kesulitan dapetin kerjaan. Mereka punya pendidikan bagus, punya semangat, tapi tetap harus muter otak karena belum juga dapat kesempatan. Skill juga gak selalu jadi jaminan ya. Meskipun lo jago desain, bisa ngoding, atau punya banyak kemampuan lainnya, itu belum tentu bikin lo otomatis dilirik sama perusahaan. Kadang baru ngirim CV aja, belum sempat nunjukin kemampuan yang lo punya, lo udah dieliminasi di tahap awal. Dan yang bikin makin berat adalah kompetisinya itu luar biasa susah. Bayangin aja satu posisi kerja bisa diperebutkan sama ratusan, bahkan ribuan pelamar. Nggak heran kalau tekanan dan rasa cemas makin tinggi. Apalagi kalau lihat persyaratan di lowongan kerja itu yang mintanya ini itu. Padahal lo baru aja lulus atau lagi pertama cari kerja. Dan yang bikin ngeselin, ada juga yang ngandelin orang dalam. Bikin peluang makin sempit buat yang benar-benar ngandelin usaha sendiri. Intinya dunia kerja itu keras. Nggak semua orang punya titik start yang sama. Tapi meskipun begitu, ini bukan akhir dari cerita lo. Ini baru aja permulaan. Ini adalah bab awal dari perjalanan panjang lo yang penuh tantangan. Lo gak salah kok kalau sekarang lagi ngerasa capek, jenuh, bahkan frustasi. Proses nyari kerja tuh emang bisa nguras segalanya ya. Kayak energi, waktu, bahkan emosi. Lo tiap hari buka job portal, cari lowongan, utak-atik CV biar lebih menarik, bikin surat lamaran yang bagus, lalu habis itu seperti biasa langsung kirim. Tapi yang ada malah email penolakan, bahkan gak ada balasan sama sekali. Lama-lama hal kayak gitu kan bisa bikin mental drop ya. Ada momen dimana lo mulai mempertanyakan diri sendiri. Apa yang salah ya dari diri gua? Nah, pikiran kayak gitu wajar banget muncul, apalagi kalau prosesnya udah lama dan hasilnya belum kelihatan. Di saat kayak gitu, lo ngerasa kayak sendirian. Kayak orang lain tuh cepet banget nemu kerjaan. Hidupnya lancar terus, sementara lo masih ada di titik yang gini-gini aja. Tapi sekali lagi lo gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang lagi jalanin proses yang sama. Mereka juga ngelewatin rasa bingung, takut, bahkan keraguan yang sama kayak yang sedang lo rasain sekarang. Dan kalau lo butuh istirahat sebentar, itu gak apa-apa. Recharge energi itu penting biar lo gak burn out di tengah jalan. Istirahat itu bukan berarti nyerah ya, tapi itu tanda bahwa lo sadar pentingnya jaga diri sendiri. Ngerasa lelah itu bukan tanda kelemahan, justru itu nunjukin kalau lo masih peduli dan gak mau asal-asalan dalam ngelangkah. Oke, mungkin sekarang lo udah ngerasain fase capeknya, frustasinya, dan ngeraguin banyak hal. Tapi sekarang coba lo pelan-pelan bangkit. Gagal dapat kerja itu bukan berarti lo gagal sebagai manusia ya. Itu cuma berarti lo belum nemu tempat yang tepat, waktu yang pas, dan kesempatan yang cocok. Kata kuncinya itu belum, bukan gak mungkin. Kadang yang paling dibutuhin itu bukan cuma sekedar hard skill atau kemampuan teknis, tapi juga ketekunan, konsistensi, dan keberanian buat terus mencoba, walau hasilnya belum jelas. Pokoknya tetap sabar sambil berusaha ya. Lo bisa mulai dari hal-hal kecil lainnya. Belajar skill baru lewat video YouTube, ikutan webinar, atau ngobrol sama orang yang lebih dulu punya pengalaman di bidang yang lo incer. Coba perbarui CV lo, perbaiki profil lo, atau mulai bikin konten yang nunjukin keahlian lo. Dunia kerja sekarang itu makin ngelirik orang yang aktif dan punya personal branding yang kuat. Gabung dalam komunitas yang relevan sama bidang lo itu juga bisa jadi langkah bagus kok. Dari situ lo bisa dapat info lowongan, tawaran proyek freelance, atau bahkan kenalan baru yang bisa buka jalan. Intinya cari relasi. Kalau lo dapat penolakan dari perusahaan, coba minta feedback. Emang nggak semua perusahaan akan jawab ya.
Tapi kalau ada yang respon, itu bisa jadi bahan refleksi yang penting. Dan satu hal lagi, jangan bandingin proses lo sama orang lain. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Fokus aja sama proses lo sekarang, sekecil apapun itu. Percaya deh, semua usaha yang lo lakuin sekarang, yang kelihatannya belum ngasih hasil, nanti bakal jadi alasan kenapa lo bisa berhasil. Dan yang penting lo terus gerak, gak perlu ngebut, tetap jalan aja meskipun pelan. Meskipun sempat jatuh berkali-kali, yang penting lo gak berhenti. Lo bukan gagal, lo lagi dalam berproses. Dan proses ini yang nantinya akan ngebentuk lo jadi pribadi yang lebih tangguh, yang lebih siap dan lebih dewasa dalam menghadapi dunia kerja. Lo harus yakin ada kerjaan di luar sana yang cocok banget sama lo. Mungkin gak sekarang ya, tapi bisa aja minggu depan atau bulan depan. Intinya percaya aja kalau kesempatan itu bakal datang. Dan saat itu tiba, lo akan siap karena semua proses ini udah lo lewatin semua. Jadi jangan nyerah, terus semangat, terus belajar, dan terus percaya sama diri lo sendiri. Karena mulai sekarang, lo pantas dapetin yang terbaik.